لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Waba'du, ikhwani wa akhwati fiddin azzakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas karunia-Nya, atas petunjuknya pula kita bisa kembali berada di tempat yang mulia ini untuk menjalankan satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yakni salat berjamaah. Dan kemudian kita duduk sejenak untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semoga kita bisa mengambil faedah dari itu semua, menjadikan untuk kita ilmu yang bermanfaat, yang kemudian ilmu itu akan bisa untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin azzakumullah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah mengatakan, dan orang-orang yang menempati negeri tersebut serta mereka yang sudah beriman. Ini Allah cerita tentang orang-orang Ansor yang menempati negeri tersebut, maksudnya negeri Madinah, dan mereka sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuna man hajara ilaihim, dan mereka itu begitu cinta dengan orang-orang muhajirin yang hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا, dan mereka itu di dalam hati mereka itu bersih, nggak ada sedikit pun rasa iri, nggak ada sedikit pun rasa buruk di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang muhajirin. Bahkan وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, bahkan mereka itu lebih mengutamakan orang-orang muhajirin. Mereka lebih mendahulukan orang-orang muhajirin, meskipun orang-orang Madinah, orang-orang Ansor sendiri dalam keadaan susah, dalam keadaan perlu. Tapi mereka tetap mendahulukan saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Lalu Allah mengatakan, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, dan orang yang bisa menjaga atau mengalahkan rasa pelitnya, rasa kikirnya yang ada di dalam hatinya, maka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, kata Imam At-Tabari, adalah ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang Ansor. Sifat dari kaum Ansor itu dikatakan yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu begitu cinta dengan muhajirin, orang-orang yang hijrah ke tempat mereka, mereka begitu cinta. Artinya dengan imigran ini begitu cinta, Pak. Beda lawan kita ya, kalau Pak lawan TKA Cina misalnya, pian cinta kah? Kan banyak banget ini imigran ini. Gerombolannya banyak, tiap hari datang katanya. Ini beda. Kenapa mereka jadi cinta? Karena yang hijrah ini orang soleh. Karena yang hijrah ini orang-orang baik, orang-orang beriman. Orang-orang yang cinta Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang wajah-wajah mereka ini wajah yang ada cahayanya. Bukan orang-orang buruk yang hijrah ke tempat mereka. Makanya mereka cinta. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Lalu mereka ini nggak punya rasa iri. Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan kepada orang-orang muhajirin, misalnya dari rampasan perang dan segala macam, orang muhajirin dilebihkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hati mereka sedikit pun nggak ada rasa ngamuk. Nggak ada rasa, loh Nabi kok mereka yang dikasih? Ini kan rumah kami. Ya kan, masa kami kata beri jatah? Nggak ada mereka perasaan seperti itu. Artinya orang-orang Ansor ini orang-orang yang bersih. Hati-hati mereka ini bersih, orang-orang Ansor.
Bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka itu berani untuk mengutamakan orang-orang muhajirin. Meskipun mereka nggak punya, Pak. Meskipun mereka itu perlu. Tapi kalau orang muhajirin yang minta, mereka akan kasih. Kalau orang muhajirin yang perlu, mereka akan berikan kepada orang muhajirin. Sedangkan mereka berani untuk menahan tidak memakai sesuatu yang mereka perlukan tadi. Nah, sifat daripada orang-orang Ansar yang mendahulukan orang lain itu disebut dengan sifat ithar. Ithar malah lain isar. Kalau isar itu amang isar biasanya. Ada di sini amang isar? Hah? Atau di sini ada orangnya? Amang isarnya mungkin di sini. Tapi namanya sifat ithar. Apa itu ithar? Ithar itu dalam syariat maksudnya berani berkorban untuk orang lain atau mendahulukan orang lain. Kalau dalam bahasa kita, kita ini mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita, meskipun kita penting juga. Berani mendahulukan orang lain, itu namanya sifat ithar. Dan orang-orang Ansar mempunyai sifat ithar. Dan mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab ithar mereka tersebut. Dengan sifat mereka yang berani mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, apakah mereka ini memberikan semuanya itu karena mereka kaya? Tidak. Orang-orang Ansar itu memberikan kepada orang muhajirin bukan berarti mereka punya lebih. Tidak. Kadang-kadang ya pas-pasan itu saja. Tapi diberikan kepada orang Ansar, kepada orang muhajirin dan mereka berani untuk tidak memakai sama sekali. Artinya bukan karena mereka kaya terus mereka memberikan kepada orang lain. Tidak. Justru mereka dalam keadaan susah juga. Mereka berani untuk membantu orang-orang muhajirin. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka ini tahu dan ingin menyenangkan orang-orang muhajirin. Orang muhajirin itu pergi dari negerinya dengan tidak membawa harta. Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Suhaib Ar-Rumi. Ini semua orang-orang kaya pada saat mereka berada di Makkah. Ketika mereka hijrah, semua hartanya ditinggalkan. Datang ke kota Madinah dalam keadaan miskin. Meninggalkan semua kehidupan dunianya, hijrah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, dengan sebab itulah orang-orang Ansar ini kemudian berani untuk memberikan kepada orang muhajirin. Supaya apa? Supaya orang muhajirinnya senang diberikan bantuan. Nah, ini sifat ithar. Dan ini sifat yang utama yang kita perlu belajar untuk menjadikan sifat ini ada pada diri kita. Kalau saya tanya Pak, kira-kira disuruh mengorbankan untuk orang lain itu kita kira-kira kayak Pak? Meskipun kita merana misalnya. Besi duit Pak, ada berapa? 50.000. Ini gasan ulun. Susu anak di rumah belum nukar. Nah, tidak seperti itu. Dia kasih kepada orang. Lalu orang itu memikirkan, lah terus untuk susu anakmu bagaimana di rumah? Alah, urusannya gampang ya kan. Diberi susunya apa kah? Misalnya susu nyamuk atau susunya siapa misalnya. Tidak masalah. Tapi berani untuk mengorbankan kepada orang lain. Apakah ini berat? Berat nggak Pak? Berat. Bukan sifat yang gampang ini. Bukan sesuatu yang mudah untuk dipraktekkan. Tidak. Ini sesuatu yang susah. Sesuatu yang berat. Orang harus punya kekuatan iman. Kekuatan persaudaraan. Sampai dia berani untuk mengorbankan dirinya demi saudaranya. Tapi sebetulnya ada yang gampang yang dibuat latihan. Pernah antri di dokter, Pak? Terus pernah kalau ada orang yang pina kayaknya model sakitnya kayak lebih parah daripada kita. Kita nomor 1, beliau nomor 7 misalnya. Parah sekali sakitnya orang ini. Lalu kemudian kita mengatakan kepada beliau ini, Bapak, saya antrinya nomor 1. Nanti kalau giliran saya dipanggil, Bapak masuk dulu, biar saya yang pakai nomornya Bapak nomor 7. Itu namanya ithar. Semua perlu. Saya perlu untuk masuk ke dokter. Saya perlu untuk diperiksa. Saya perlu untuk minta resep dengan dokter tersebut. Tapi kemudian karena saya melihat orang yang lebih perlu menurut saya, padahal saya juga perlu. Saya berani berkorban jadi nomor 7, biar orang itu yang masuk duluan. Itu sifat ithar. Dan itu yang dibuat latihan. Nah, kita yang kayak ini aja Pak, mohon maaf saja, berat bagi kita. Betul Pak? Hakun kira-kira. Pian nomor berapa? 10. Dulu nomor 1. Bah, ini dokternya maka kalau meriksa orang itu 20 menit ya kan. Kalau nunggu 10 berarti 200 menit. 200 menit berarti berapa Pak?
3 jam lebih kita harus nunggu. Tapi karena ithar, karena sikap mendahulukan orang lain, maka dia berani untuk memberikannya. Yang lebih gampang lagi. Pian misalnya naik bis. Setelah naik bis, ada orang modelnya entah orang hamil, entah orang tua, entah orang apa. Lalu kemudian Pian mengatakan kepada beliau, "Ibu, silahkan ibu duduk di sini. Saya yang berdiri." Atau misalnya dari Banjar, misalnya ke Batu Licin, sana orangnya berdiri misalnya. Sampai kira-kira di Jorong sana, kesian kan sudah berdiri, kita sudah duduk lawas misalnya. Orangnya kita suruh duduk, kita yang berdiri. Itu namanya ithar. Itu namanya mendahulukan orang lain, dan itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu jadi latihan buat kita. Karena kalau disuruh yang berat-berat, rasanya kita ini kok terus terang aja Pak lah. Kayaknya berat juga buat kita untuk melakukannya. Tapi latihan dengan perkara-perkara yang kecil seperti ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan yang berat-berat untuk kita. Nah, ini sikapnya orang-orang atau sifat daripada orang-orang Ansor terhadap orang-orang Muhajirin. Dan sikap ithar, mendahulukan orang lain, berani berkorban untuk orang lain, itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ammal itharu ma'al khasasah fahuwa akmalu min mujarradit tasadduqi ma'al mahabbah. Sesungguhnya ithar, memberikan sesuatu atau mendahulukan sesuatu untuk orang lain meskipun kita sendiri perlu, itu lebih utama kata Ibnu Taimiyah daripada sedekah dengan barang yang kita cintai. Dalam Al-Quran itu ada, dalam Islam ini ada 2 macam sedekah yang kedudukannya sangat tinggi. Yang pertama itu ithar, seperti tadi, mendahulukan orang lain meskipun dirinya dalam keadaan perlu. Itu utama, Pak. Yang kedua, seperti dikatakan dalam ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan tidaklah engkau akan mencapai derajat kebaikan tertinggi, derajat iman tertinggi, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kamu memberikan kepada orang lain apa-apa yang kamu suka. Itu derajatnya tinggi. Nah, kita sekarang kalau tanya, Pak, masalah mendahulukan orang lain tadi, ya sudah, sedikit-sedikit kita pernah mendahulukan orang lain. Lalu dalam urusan memberi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Memberikan apa yang kita paling suka. Saya mau tanya, biasanya yang kita berikan itu yang kita paling suka atau yang paling kada suka? Yang apa? Yang paling suka atau paling kada suka? Yang paling kada suka. Tapi derajat kebaikan tertinggi, derajat iman tertinggi, kata Allah, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Semua yang paling kalian sukai, itu yang kalian berikan. Nah, ini 2 kebaikan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Nah, ithar, mendahulukan orang lain dengan memberikan apa-apa yang paling kita sukai tadi, itu kata Ibnu Taimiyah masih lebih baik ithar. Masih lebih baik, lebih utama orang yang mendahulukan orang lain daripada dirinya, sedangkan dirinya dalam keadaan perlu. Kenapa bisa menjadi lebih baik? Karena kalau kita memberikan apa-apa yang kita paling sukai, bisa jadi kan kita masih punya, kan, Pak? Saya memberikan baju yang paling saya sukai. Kira-kira kan saya masih punya baju di rumah. Saya memberikan makanan yang paling saya sukai. Tapi ada makanan lain ada di rumah saya. Tapi orang yang ithar dengan keadaan dia perlu, setelah ini diberikan kepada orang lain, dia nggak punya lagi. Nah, makanya kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan perbuatan ithar ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an dengan, atau dua-duanya bahkan. Ithar, mendahulukan orang lain, dan memberikan apa-apa yang paling kita cintai, itu dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah janjikan kepada mereka ini minumnya nanti dari mata air. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yang mata airnya itu memancar, itu jadi minuman mereka nanti. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, dan mereka memberikan makan kepada orang lain dengan makanan yang paling inya ketuju. Nah, kalau kita, Pak, biasanya, Pak, ngasih makan, memberikan kepada orang lain kira-kira yang paling ketujuh atau yang umum-umum saja? Ini, Ding, ini yang kambing gulingnya, Ding lah.
Aku makan kayaknya ini yang iwak haruan, iwak apa ini julung aja ini. Yang kambingnya. Tapi ini enggak, yang kambingnya dia kasih, dia makan nasi sama kerupuk sama uyah. Nah, ibaratnya seperti itu, Pak. Ini namanya itsar, memberikan apa-apa biar orang lain itu lebih perlu. Itu balasan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan lain yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira." Dan untuk mereka, wa jazaahum bima sabaru, dan balasan untuk mereka karena kesabaran mereka. Apa sabarnya di sini? Ya dia sabar menahan lapar biar orang lain yang kenyang. Saya nggak masalah, saya nggak makan, tapi orang lain biar kenyang. Dan itu perlu kesabaran. Dan sabarnya ini, kata Allah Subhanahu wa taala, jannatan wa harira, balasannya. Surga dan pakaian yang terbuat dari sutra, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang seperti ini. Nah, ini sikap itsar. Dan sikap itsar ini bukan hanya cuma ajaran. Nabi Muhammad SAW mengajarkan sikap itsar ini, mendahulukan orang lain ini, adalah ajaran Nabi. Dan Nabi ketika mengajarkan perkara ini, bukan Nabi cuma ngomong tok, Pak. Nabi bukan cuma ngomong saja, tidak. Justru Nabi orang yang pertama praktek berkaitan dengan itsar, mendahulukan orang lain. Dia orang lain itu suka apa? Apa yang diinginkan oleh orang lain? Apa yang orang lain itu perlu diberikan oleh Rasul SAW, meskipun beliau nggak punya apa-apa. Nggak masalah bagi Nabi Muhammad SAW. Dan itu ditunjukkan oleh beliau. Satu riwayat, suatu hari, dari Sahal radhiyallahu anha, imra'atan ja'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi burdah manshujah fiha hasyiyatuha. Ada suatu hari seorang perempuan datang menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kain burdah, membawa selendang atau membawa seperti surban atau seperti selendang, Pak. Burdah yang ada hiasan di pinggirnya. Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, atadruna mal burdah? Kalian tahu apa itu burdah? Kata Nabi. Maka para sahabat mengatakan, ya syamlah. Dia selendang, kata para sahabat. Na'am. Qalat nasyajtuha biyadi faji'tu liakshukaha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Anda tahu kain ini saya bikin dengan tangan saya sendiri, kata wanita ini tadi. Saya bikin dengan tangan saya sendiri, dan keinginan saya ketika saya membuatnya dengan tangan saya sendiri, ini untuk Anda yang memakainya. Jadi secara khusus Nabi dibikinkan oleh si perempuan ini tadi. Fa'akhadhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerima hadiah tersebut karena Nabi memang perlu dengan baju tersebut. Kenapa, Pak? Karena Nabi ini bajunya kada kayak kita, Pak. Kita ini bajunya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, ganti terus semuanya. 2 minggu, 3 minggu tidak pernah sama baju kita. Rasulullah SAW bajunya terbatas, muhtajan ilaiha. Nabi begitu perlu dengan baju tersebut. Ketika itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu diterima dan dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Fa kharaja ilaina wa innaha izarah. Lalu setelah dipakai di rumah, Nabi ini keluar. Betampai bajunya sudah dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ada seseorang yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, aksiniha ma ahsanaha, kata orang ini tadi. Faqala aksaitaha ma ahsanaha. Engkau telah memakainya, aksaitaha. Engkau telah memakainya, wahai Nabi. Wa ma ahsanaha, dan alangkah bagusnya pakaian itu ketika engkau memakainya. Artinya baju baru. Nabi pakai baju baru, alangkah bagusnya, kata orang-orang ketika melihat Nabi memakai baju tersebut. Qalal qaum, ketika melihat Nabi itu memakai baju yang bagus benar, ada orang yang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, alangkah bagusnya, kata orang tersebut, baju yang Anda pakai itu, wahai Nabi, bolehkah saya yang memakainya? Ayo biar. Hanya memakai setengah jam, sudah ada yang meminta. Ini Nabi Muhammad, Pak. Kata orang tadi, saya saja, wahai Nabi,
yang memakainya. Alangkah bagusnya ini kalau Anda pakai, maka saya saja, wahai Nabi, yang memakainya. Maka orang-orang pun marah. Kamu itu sudah tahu Nabi nggak punya pakaian. Nabi pakaiannya terbatas. Baru diberi orang pakaian. Sudah kamu minta, kata orang-orang. Dimamai orang-orang ini, Pak. Si sahabat tadi yang hendak minta lawan Nabi ini dimarahi oleh orang-orang yang lainnya. Karena meminta apa yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia pun mengatakan bahwasanya inni wallahi ma sa'altuhu li albisaha innama sa'altuhu li takuna kafani. Sungguh, kata orang tersebut, saya meminta kepada Nabi Muhammad SAW bukan untuk saya pakai. Saya nggak kepingin untuk pakai itu. Tapi saya minta kainnya Nabi Muhammad SAW supaya nanti akan aku buat jadi kafanku kalau aku mati. Lalu dikatakan oleh para sahabat, dan benar. Ketika itu diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang tersebut, disimpannya kain tersebut, dan dia wasiatkan, nanti saya kalau mati kafannya ini. Dan kata sahabat yang menyaksikan, benar, kain itu dipakai untuk kafannya orang tersebut. Nah di sini kan kita bisa lihat, Pak, isarnya Nabi Muhammad SAW. Beliau perlu kan? Beliau nggak punya baju banyak. Baju beliau biasa-biasa saja. Dan dikatakan muhtajan ilaiha. Nabi itu perlu dengan baju tersebut. Setelah dipakai oleh Nabi, diminta oleh orang lain. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Diberikan kepada orang yang minta. Nah makanya saya tanya, kalau kita kira-kira, Pak, hanyar keluar dari duta mall, pakai baju hanyar, terus ada yang minta. Bagusnya, Pak, gasan ulun, Pak. Apa jar kita, Pak? Itu tokonya ada masih buka. Jar kita. Dan kalau kita seperti itu. Nah, ini Nabi dikasih. Nah dari sini kita bisa mengambil hikmah. Bahwasanya ajaran ithar, ajaran mendahulukan orang lain supaya orang lain senang. Intinya bikin orang lain senang. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu bukan orang yang suka minta, Pak. Tapi Nabi adalah orang yang suka memberi. Nabi itu nggak pernah menolak permintaan orang lain. Apapun yang diminta oleh orang lain, Nabi pasti akan memberikannya. Ini Rasulullah SAW. Dan ini pelajaran buat kita. Artinya, sifat Nabi Muhammad SAW ini adalah sifat yang menunjukkan bahwasanya beliau mengajarkan kepada umat untuk perhatian kepada orang lain. Nah, kenapa sahabat tadi kok minta bajunya Nabi? Orang minta bajunya Nabi itu, Pak, kata mereka, saya gunakan untuk kafan saya. Kenapa kok bajunya Nabi yang dibuat kafan? Orang-orang atau sahabat Nabi Muhammad SAW ini sering meminta sesuatu atau mengambil sesuatu bekasnya Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk tabarruk. Mencari berkah. Seperti orang ini mencari berkah. Dia berkah pakai kafan dari baju bekas yang dipakai Nabi. Ada orang yang lainnya. Ketika Nabi itu minum dari girbah. Girbah itu kulit yang dibuat isinya tempat air, Pak. Jadi kulitnya kambing itu bukan dipotong, tapi dipotong kayak dilepas dari kambingnya, lalu dibersihkan, terus dijahit, dan di situ jadi tempatnya air. Nah itu Nabi minum ada tutupnya, dibuka tutupnya, Nabi minum dari tutupnya tadi kayak orang minum di botol, di kirbah tadi. Sahabat yang melihat itu langsung bekas mulutnya Nabi itu dipotong. Dipotong bukan karena dia bekas mulut Nabi, tidak. Disimpan ini, Pak. Disimpan oleh sahabat ini. Untuk apa? Kalau ada orang sakit, dia masukkan dalam air, bekasnya Nabi tadi, lalu airnya diberikan kepada orang tersebut untuk dijadikan tetambak. Seperti Asma binti Abu Bakar, itu punya potongan kain baju Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang sakit, dimasukkan di dalam gelas, dikasih air, nanti dicabut, kainnya dikasihkan ke orang tersebut. Nah ini barokahnya Nabi Muhammad. Dan ini khusus bagi Nabi Muhammad. Yang kita hari ini kada usah umpat-umpatan kita. Ini kayaknya ada yang umpatan, Pak. Minum makan. Timbul jadi penyakit. Itu khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Dan itu salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Yang kita nggak perlu untuk meniru-niru yang seperti itu. Artinya kalau kita sakit ya sudah. Diruqyah-ruqyah sendiri. Ya kan? Jangan kayaknya ini bekasnya Pak Kiai, bekasnya Pak Ustadz, bekasnya ini. Nggak ada yang seperti itu. Itu khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sampai dia minta untuk kafan saya. Artinya mencari kebaikan dengan bekas Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ini juga menunjukkan bahwasanya keutamaan memberikan sesuatu itu kepada orang yang perlu. Nah kita ini kadang-kadang salah, Pak.
Yang kada perlu kita kasih. Jadi saya punya teman di Jawa sana. Orangnya Masya Allah, suka menjamu tamu. Kalau tamunya yang datang orang kaya-kaya, itu yang disajikannya makanan-makanan kampung. Kan banyak orang Jawa kalau di sini. Ya kan? Kayak misalnya pakai sayur lodeh, tahu Pak? Sayur lodeh malah. Terus ada ikan bakarnya, ada ikan asinnya, ada apa itu kalau orang-orang kaya dikasih itu sama dia. Nah, orang kayanya kalau makan ini jarang dia makan itu. Orang kaya soalnya. Jarang dia makan itu, seneng orang kayanya ini. Ini jarang ketemu makanan kayak ini. Makanan pakai sambal diberi apa misalnya? Diberi kalau di sini ramania, di sana nggak ada ramania, Pak. Dikasih apa namanya? Dikasih itu hampalam itu, dikasih mangga muda. Wah, itu makan orang-orang kaya-kaya ini seneng makan makanan kayak itu. Ya kan? Tapi kalau gilirannya orang yang enggak punya, orang-orang kampung yang datang, dia kasih kambing, dia kasih ikan yang gede-gede, dia kasih makanan-makanan mewah. Supaya apa? Kata dia apa? Itu orang kaya kalau dikasih makan itu dia seneng. Kenapa? Karena dia enggak pernah makan yang seperti itu, nya kaya sudah. Nah, orang miskin ini kalau dikasih yang sayur lodeh lawan iwak karing tadi, Pak, kerancakan sudah dia makan itu. Iya kan? Sudah keseringan dia makan itu. Makanya dikasih yang istimewa ini tadi supaya apa? Supaya seneng hatinya. Nah, ini orang ngasih seseorang itu hendaklah dilihat kayak apa supaya kita ngasih orang itu memang orang itu perlu untuk kita beri. Jangan kita ngasih orang yang nggak perlu. Pian tahu kalau pian ngasih orang yang nggak perlu akan diremehkan oleh orang tersebut. Orang kaya tadi sudah sering dia makan steak misalnya, Pak. Terus pian kasih steak misalnya di rumah pian datang pian kasih steak terus dia makan. Nah, enak-enakan steak yang di sananya. Nah, dicelanya steak kita. Ya kan? Wah, ini terlalu matang ini jangan kurang sip ini. Nyaman yang di restoran yang di sana. Yang di mana? Yang di Singapura, yang di Italia. Orangnya makannya kan jauh-jauh misalnya. Tapi kalau pian bari nang iwak karing tadi sambal lawan apa ngarannya? Nggak pernah dia makan yang seperti itu. Wah, bertambah-tambah sampai kayak kuli makannya, Pak. Padahal orang kaya ini. Nah, ini mengajarkan kepada kita. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu lihat. Orang itu perlu apa? Kalau orangnya nggak perlu diberikan. Atau orang nggak perlu sesuatu yang A, dikasih yang Anda. Tapi berikan sesuatu kepada orang yang benar-benar memerlukannya. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu untuk kita tiru. Nah, ini contoh isarnya Nabi. Bayangkan, dan baju pertama pakai baru beberapa menit diminta orang berani beliau mengasihkan kepada orang lain tersebut. Sifat yang lain lagi. Nabi Muhammad SAW itu dalam urusan makanan disebutkan dalam satu riwayat cerita tentang Nabi dan orang-orang miskin yang ada di sekitar masjid Nabi. Nabi itu pernah Abu Hurairah itu pernah kelaparan. Bahkan kelaparan ini sampai pingsan dia, saking laparnya, perutnya diganjel batu. Sampai dia pingsan, saking laparnya. Ketemu Abu Bakar, diajak ngomong-ngomong supaya neraktir makanan, Abu Bakarnya enggak ngerti, pergi. Ketemu Umar Ibn Khattab di-stop oleh Abu Hurairah. Umar Ibn Khattab, saya mau tanya ini. Muha pucat misalnya. Umar enggak ngerti kalau dia lapar, pergi. Baru dia ketemu Nabi Muhammad SAW. Belum dia ngomong dengan Nabi, Nabi sudah ketawa kepada Abu Hurairah. Langsung Nabi bilang, sini ikut saya. Sampai di rumah Nabi ada susu satu cawan, Pak. Nah, susu satu cawan ini, kemudian kata Nabi, nah ini ada susu. Kita minum susu, tapi panggil dulu ahli suffah. Kata Abu Hurairah, susunya cuma satu mangkok. Saya ini 3 hari sudah tidak makan, wahai Rasulullah. Kok dipanggilkan orang, kayak apa mau cukup? Ahli suffah itu jumlahnya antara 40 sampai 60 orang. Panggil saja, kata Nabi. Dipanggil oleh Abu Hurairah, datang semuanyaan orang-orang ahli suffah ini tadi, Pak. Orang-orang yang hobinya lapar, kada pernah makan, nih, Pak. Jarang sekali mereka makan, karena mereka adalah orang-orang yang miskin. Akhirnya satu persatu minum susu tersebut, sampai kenyang semua. Sampai terakhir kemudian, Abu Hurairah disuruh minum. Minum, kata Nabi SAW, diminum. Setelah dia minum, diberikan kepada Nabi. Kada nyaman kan, diberikan kepada Nabi. Minum lagi, kata Nabi. Diminumnya lagi. Dikasih lagi kepada Nabi. Minum lagi, kata Nabi. Diminum lagi oleh Abu Hurairah. Diberikan lagi kepada Nabi. Minum lagi, kata Nabi SAW. Kata Abu Hurairah, ma'ajidu maslak, ya Rasulullah. Tidak ada lagi tempatnya dalam perut saya kalau saya disuruh minum lagi. Sudah super kenyang. Setelah itu diambil gelas cawannya tadi oleh Nabi Muhammad,
baru kemudian Nabi Muhammad SAW yang meminumnya. Apa ini Pak namanya Pak? Ithar, mendahulukan orang lain. Rasul SAW. Cuma satu cawan itu dibagi-bagi karena dengan mukjizat Nabi jadi banyak, cukup semua. Artinya orang-orang semua itu minum dan kenyang semua masih cukup karena mukjizat Rasulullah SAW. Kalau kita tidak usah ikut-ikutan seperti itu Pak, tidak mungkin bisa kita. Ada di Probolinggo, di tempat kampungnya istri saya dulu. Ini baru saja keluar orangnya yang duitnya keluar. Ya kan? Duitnya keluar dari kantong, banyak duitnya keluaran semuanya. Wallahu alam caranya kayak apa itu. Ya kan? Itu bisa jadi banyak, duit sedikit jadi banyak. Tapi kalau hari ini tidak ada yang bisa. Itu mukjizat Nabi Muhammad. Akhirnya semuanya kenyang dan Nabi minum yang terakhir. Ini bukti izarnya Nabi. Nabi gak langsung cuma, waduh cuma satu cawan. Abu Hurairah, ente lawan anak ya minumlah kita berdua. Enggak, panggil. Dan yang lebih hebatnya lagi apa? Nabi minumnya kapan? Terakhir. Beliau minumnya belakangan. Bukan kayak orang sekarang. Jadi pemimpin yang penting saya nyaman dulu, keluarga saya enak semua, kroni saya enak semua, anak-anak saya enak semua, baru orang lain. Tidak. Nabi SAW, beliau yang paling akhir untuk merasakan kenyang dengan susu tersebut. Ini ithar, perbuatan mendahulukan orang lain bagi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian apa yang terjadi kepada para sahabat beliau? Satu riwayat bahwasanya ketika terjadi perang, ini kalau tidak salah perangnya adalah perang Mu'tah kalau tidak salah Pak. Di perang Mu'tah ini ada seseorang yang kemudian mencari keluarganya yang ikut perang tersebut. Dia bawakan air. Dia bawa air, lalu dia cari keluarganya yang ikut perang. Lalu kemudian ketemu. Keluarganya tersebut ketemu dalam keadaan sudah setengah mati. Hendak meninggal dunia. Dan bersama orang itu ada 3 orang. Maksudnya ada 2 orang lagi. Jadi 3 orang betatai. 3-tiganya sudah dekat meninggal dunia dalam keadaan luka parah. Lalu si saudara ini tadi, si keluarga ini tadi ngasih minum kepada saudaranya. Minum dulu. Artinya kamu sudah mau meninggal ini dalam keadaan payah ini kamu minum dulu. Ketika minuman itu sudah sampai di mulutnya, temannya di sebelah mengatakan, dia menoleh. Apa kata si orang yang sudah luka parah yang mau mati ini Pak? Dia mengatakan, kasih kepada dia dulu. Bayangkan. Ini sudah mau mati Pak. Luka parah, sudah mau meninggal dunia. Kasih ke dia dulu katanya. Dibawalah air ini kepada orang yang di sebelahnya tadi. Kemudian ketika yang nomor 2 tadi mau minum, di sebelahnya juga seperti itu juga. Merintih. Dia nggak mau minum. Kasih kepada yang satu itu lagi kan. Diantarnya kepada orang tersebut, ketika orang itu mau minum, dia meninggal dunia. Dia balik kepada yang nomor 2, dia meninggal dunia. Dia balik lagi kepada sepupunya, dia meninggal dunia juga. Artinya mereka melakukan ithar hatta maut, sampai kemudian dekat dengan kematian. Tetap mereka melakukan mementingkan kepentingan orang lain. Itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya meskipun mereka ini perlu mendekati ajal, luka parah, perlu minum, itu tetap masih mikir temannya. Yang dipikirkan temannya. Nah, kalau kita misalnya kan hendak tinggalan, kita kira kalau ada kepala kawan kita, ya itu yang kita ikuti ya Pak. Betul lah Pak. Mau tenggelam misalnya. Nyari-nyari ingkutan karena ada kepala kawan. Kira-kira ya sudah diikuti asal pelampung ya. Nah itu kita. Tapi mereka tidak. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini gambaran. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan mereka sendiri. Contoh yang lain lagi adalah isarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Ibunda Aisyah ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ini akan meninggal dunia. Sudah ditikam oleh orang Majusi itu. Ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau berkata kepada salah seorang anaknya. Beliau mengatakan, datangi Ibunda Aisyah, datangi istri Nabi. Faqul yaqra'u Umar bin Khattab alaiki salam. Thumma salha an adfana ma'a sahibai. Kamu pergi ke rumah Aisyah
radhiyallahu anha, kata Umar bin Khattab, dan katakan aku kirim salam kepada istri Nabi Muhammad SAW. Dan katakan kepadanya, aku meminta izin supaya aku bisa dikubur bersama 2 orang sahabatku. Makanya kan di rumahnya Nabi itu kuburan siapa? Nabi, Abu Bakar, dan Umar. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kuntu uriduhu li nafsi. Sebenarnya, kata Aisyah, tempat itu aku inginkan nanti kalau aku mati, aku dikubur di situ bersama suamiku dan bersama bapakku. Tapi ini ada orang yang minta untuk dikuburkan di sana, sedangkan dia orang lain, bukan apa-apanya Aisyah. Tapi apa kemudian dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Katakan kepada Umar bahwasanya dia boleh untuk bertempat atau berkubur di tempat tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab pun dikuburkan di tempat tersebut. Di mana letak isarnya atau mengutamakan orang lain dari Ibunda Aisyah? Beliau menginginkan untuk dikubur di tempat tersebut. Dan tempat itu kecil. Dia cuma kamar, bukan rumah. Dia cuma kamar. Ketika di dalam rumah atau kamar tadi itu isinya ada 3 kuburan, maka tempat untuk beliau itu semakin kecil dan semakin kecil. Tapi karena ini adalah 2 orang sahabatnya telah duluan dikubur di situ, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, silahkan untuk dikubur di tempat ini. Dia berani untuk mengalah, tidak dikubur di tempat tersebut. Akhirnya Aisyah kan dikubur di tempat yang lain, tidak dikubur di rumahnya, sebagaimana keinginan dia di awal daripada sebelum Umar bin Khattab dikubur di tempat tersebut. Artinya ini menunjukkan ithar daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, berani untuk mengorbankan tempatnya demi Umar bin Khattab. Nah, kita kalau hari ini Alkah persatuan apa misalnya, Pak? Alkah jamaah Masjid At-Taqwa misalnya, Banjarbaru. Terus kira-kira ada yang orang masjid mana, misalnya Masjid Baitur Rahman, daerah mana hendak dikubur di situ, boleh, Pak? Boleh lah, Pak. Ada kahawa kita, ya kan? Kalau kita tidak bisa, kenapa loh? Ini tempatnya khusus keluarga besar Masjid At-Taqwa. Antum Masjid Baitur Rahman, tidak bisa di sini, harus cari tempat yang lain. Ini Aisyah radhiyallahu anha kada bayar lagi kuburnya di situ, di rumah Sidin lagi, di rumah beliau dikuburnya, bukan di tempat lain. Menjadikan rumah itu semakin kecil, semakin sempit bagi Ibunda Aisyah. Tapi karena beliau ingin agar Umar ibn Khattab itu senang ketika dia mati, maka beliau mengatakan silahkan untuk dikubur di tempat tersebut. Nah ini, Pak, mendahulukan kepentingan orang lain, menjadikan orang lain itu bisa lebih senang, maka itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Satu lagi, itharnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada orang miskin. Suatu hari datang seorang, dakhala 'alaiha miskinun fasa'alaha wa hiya sha'imah. Suatu hari datang orang miskin ke rumahnya Ibunda Aisyah. Ini masih ada waktunya, Pak? Habis kan? Hah? Datang ke rumah Ibunda Aisyah, sedangkan Ibunda Aisyah pada saat itu puasa. Lalu orang miskin ini tadi ngomong, saya minta makan, katanya. Faqalat limaulatilaha, dan berkata kepada budaknya, Ibunda Aisyah mengatakan kepada budaknya, cari ada makanan apa di rumah kita. Lalu dikatakan oleh budaknya tadi, tidak ada wahai Ummul Mukminin, yang ada cuma sepotong roti, gasan pian buka puasa. Tidak ada makanan di rumah kita, cuma ada sepotong roti dan Anda berpuasa, ini nanti buat Anda buka puasa. Apa kata Ibunda Aisyah? Atiha, kasih ke dia, katanya. Pegawainya ini ngomong lagi, wahai Ibunda, nanti Anda makan apa? Anda sekarang puasa, nanti bukanya makan apa? Cuma ada sepotong roti. Tidak, kata beliau. Berikan saja kepada orang tersebut yang minta. Maka diberikan kepada orang tersebut. Faqalat fafa'altu, kata budaknya. Lalu dia mengatakan, saya lakukan dan saya berikan. Falamma amsayna ahdalana ahlu baitin au insanin makana yahdilana. Sorenya datang orang ngasih hadiah kepada Ibunda Aisyah. Kata pegawainya Ibunda Aisyah, orang ini seumur-umur kada pernah memberi hadiah. Cuma hari itu datang ngasih hadiah. Kenapa mau ngasih hadiah? Wallahu alam.
Pokoknya orang ini datang ngasih hadiah yang seumur hidup. Pian pernah Pak dikasih orang yang seumur hidup gak pernah ngasih pian. Terus kalau pian dikasih kan kaget kita. Ini orang ini kena angin apa ini kok timbul memberi. Seumur-umur gak pernah kasih. Ini kasih orang ini tadi. Apa yang dikasihkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Beliau diberikan 1 ekor kambing berserta perlengkapannya. Ya kalau kita hari ini misalnya malah ada kambingnya, seikungan kambingnya, ditambah lawan nasi biryaninya, atau nasi mandinya, ada acarnya, ada sambelnya, ada minumnya, komplit. Pokoknya Ibunda Aisyah ini dikasih makanan 1 ekor kambing, komplit. Diberikan kepada Ibunda Aisyah. Setelah itu beliau berkata kepada pembantunya, Kuli min hada fahada khairum min qursik. Berikan atau makan ini, kata Ibunda Aisyah. Sesungguhnya ini lebih baik daripada apa yang engkau berikan. Bayangkan, mengutamakan orang lain dengan sepotong roti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kambing lengkap dengan semuanya. Nah, ini bentuk daripada itsar, bentuk daripada mendahulukan kepentingan orang lain. Apa hikmah besar yang kita ambil daripada semua ini? Semua ini mengajarkan kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hendaklah kita itu perhatian dengan saudara kita. Seorang mukmin itu dalam urusan, karena mukmin itu yang nggak punya itu ada 2 macam. Di dalam Al-Quran disebutkan. Ada orang-orang yang minta dan sa'ilina wal mahrum. Ada as-sa'ilin dan mahrum. Ada orang-orang yang minta. Jadi kita tahu kalau orang ini minta, kita tahu dia nggak punya. Belum minta ini, saya tidak punya ini. Kita tahu dia tidak punya. Tapi ada orang-orang yang tidak mau minta meskipun mereka nggak punya. Nah, makanya seorang muslim itu harus cerdas, harus bisa ngelihat mana saudara-saudara saya yang perlu. Karena nggak semua orang yang perlu lalu dia minta. Tidak. Ada orang yang nggak mau minta meskipun mereka dalam keadaan perlu. Nah, seorang muslim dengan adanya sifat itsar, berani berkorban ini, salah satu hikmahnya adalah bisa melihat yang seperti itu. Siapa di antara kita ini yang perlu? Jangan nunggu orangnya teriak. Jangan nunggu orangnya ngeluh kepada kita, jangan. Tapi kita lihat siapa saudara kita ini yang perlu. Siapa saudara kita ini yang minta dibantu. Siapa saudara kita ini yang membutuhkan pertolongan-pertolongan kita. Seorang muslim harus paham, harus bisa melihat yang seperti ini. Ya, inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW, hikmah daripada sifat mendahulukan orang lain. Dan ini memang berat. Bukan berat-berat biasa, berat banar, ya kan Pak? Untuk menjadi orang yang berani mengorbankan miliknya hanya untuk menyenangkan orang lain. Tapi ketika itu bisa dilakukan, itu bisa dipelajari, bisa dilatih, bisa diajarkan kepada diri-diri kita, maka apa yang akan kita dapatkan kelak akan menjadikan diri kita ini mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, itsar itu menjadikan keberkahan dalam hidup. Makanya kata Nabi, kalau makanan cukup 1 orang, kalau makanan buat 1 orang, itu bisa dimakan 2 orang, kata Nabi. Karena kita mau mengutamakan orang lain, makan beimbe. Cukup buat berdua. Makanan berdua cukup buat 4. Makanan berempat cukup buat untuk 8 orang. Keberkahan itu ada ketika kita berani mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan sifat itsar atau sifat berani berkorban untuk orang lain atau mendahulukan kepentingan orang lain yang merupakan sifat mulia yang bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Siapa saja yang ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan hal yang seperti ini. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'inda Allah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.